Selamat malam, selamat berjumpa dalam Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 7 Agustus 2024. Bersama dengan saya, Riel Tanjung, kita bersama-sama akan mendengarkan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karenanya itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita angkat satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, dan kata-kata selanjutnya, ya Tuhan, tiap jam. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam perenungan Sabda Tuhan. Namun melandasi persekutuan kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas hidup yang masih senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan atas nafas hidup, atas kehidupan yang masih senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih dapat melakukan seluruh aktivitas, seluruh tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di malam yang indah pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar, bersama-sama merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Namun kami minta ya Tuhan, utuslah kiranya Roh-Mu yang kudus pada setiap kami yang mendengarkan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memperbaharui setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus mendengarkan, kami dapat betul-betul merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Terlebih ya Bapa, kami dapat melakukannya dalam segenap kehidupan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Pun hamba-Mu ya Tuhan yang akan merenungkan, akan mewartakan sabda-Mu ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba sehingga dapat berkata-kata dengan baik. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Baik, Bapak Ibu pendengar yang kekasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Kita membuka Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil menurut Matius. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Judul permenungan kita dalam malam ini yaitu marilah dekat ke hadapan Tuhan. Marilah dekat ke hadapan Tuhan, atau mentireke komidio olona puang. Bapak Ibu pendengar yang kekasih, mengawali permenungan kita pada saat ini, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, bagaimana perasaan Anda ketika Anda sedang sakit? Mungkin ada yang merasa, ada rasa ingin supaya cepat sembuh. Ada rasa supaya kita ingin segera pulih dari sakit penyakit yang kita derita, bukan? Adanya kerinduan untuk segera sembuh. Kita mungkin dalam hati kita ada yang mengeluh, atau mungkin ada yang berpengharapan penuh, sabar dalam melakukannya. Ada yang mengeluh mengatakan, "Kapankah saya dapat sembuh? Piran radikan aku sembuh. Den pirat-pirat tahu bayi sumarobang napogau. Kemasaki pak tu malas alasa. Apa umba susi ke anak tatu masaki? Tanya kita tu masaki pa anak tatu masaki. Anak tatu liu tak kamasei makan nasaki." Mungkin ada perasaan was-was yang kita rasakan. Ada perasaan sedih yang mendalam karena anak kita yang sangat kita kasihi mengalami sakit penyakit. Kita melihat anak kita begitu menderita dalam sakit penyakitnya. Masing-masing idik ka atiro tu anak ketah. Di kuah kena yate sakinna anakku, sakit penyakit yang diderita oleh anakku bisa dipindahkan ke diri saya. Kita menderita melihatnya, kita mengatakan bahwa seandainya penyakit ini bisa dipindahkan dari tubuh anak saya ke tubuh saya, maka saya akan bersedia. Mungkin demikian dalam hati setiap orang tua. Ada perasaan iba yang mendalam yang dirasakan oleh segenap orang tua ketika melihat anaknya sakit. Terlebih jika penyakit itu adalah penyakit yang kronis, penyakit yang parah. Mungkin demikian pula yang dirasakan oleh seorang ibu,
seorang perempuan Kanaan dalam pembacaan kita pada saat ini. Ia begitu iba melihat anaknya yang sudah sekian lama menderita karena kerasukan setan. Maka dari itu, ketika Yesus sedang melintas di daerahnya, perempuan Kanaan ini langsung menemui Yesus. Ia memiliki pengharapan yang penuh bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan anak yang saya punyai, anak yang saya kasihi ini. Yesus mampu menyembuhkannya. Akan tetapi kita lihat bagaimana respon Yesus dalam bacaan kita. Yesus justru mendiamkan perempuan itu. Yesus diam dan hanya melihat perempuan itu. Bahkan murid-murid meminta agar perempuan itu diusir. Perempuan itu diusir dari hadapan Yesus karena mengikuti mereka dengan teriak-teriak. Berteriak-teriak terus. Tapi apa maksud Yesus? Apa maksud Yesus mendiamkan perempuan itu? Apakah Yesus tidak peduli dengan keadaan perempuan tersebut? Tidak. Yesus justru tahu benar bagaimana keadaan perempuan itu. Akan tetapi mengapa? Mengapa Yesus justru mendiamkan perempuan itu? Yesus mendiamkan perempuan itu karena Yesus ingin terus melihat bagaimana kesetiaan dan kebesaran iman dari perempuan tersebut. Yesus ingin mengujinya. Dan bagaimana respon dari perempuan tersebut? Justru ia semakin keras meminta kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah. Kamasein adik kak." Semakin keras dia meminta kepada Yesus. Namun respon Yesus lagi di ayat 26 dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apa maksud Yesus mengatakan hal tersebut? Maksud Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah karena pertama-tama Yesus harus hadir. Pertama-tama bagi orang Yahudi. Orang Yahudi, pertama-tama harus hadir bagi orang Yahudi dan menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci bagi bangsa Yahudi. Ketika semua sudah tergenapi, maka Yesus baru hadir bagi bangsa yang lain jika bangsa Yahudi menolaknya. Yesus hadir bagi bangsa lain. Ketika mendengar respon tersebut, perempuan tersebut tetap meminta belas kasihan Yesus agar menyembuhkan anaknya. Dan di sini kita melihat begitu besarnya iman seorang ibu terhadap anak yang dia kasihi. Yesus kemudian melihat iman ibu ini begitu besar, iman perempuan Kanaan ini begitu besar, dan besar pengharapannya kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan apa respon Yesus? "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan anak itu walaupun dia tidak menemuinya. Karena iman percaya, karena iman dan pengharapan yang tidak putus-putusnya dari ibu Kanaan ini, maka Yesus mengabulkan doanya, Yesus mendengar doanya. Maka melalui permenungan hari ini, kita diajak untuk tetap setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap teguh dalam komitmen. Kita tetap teguh dan berkomitmen dalam setiap doa kita dan pengharapan kita. Kita tekun mendoakannya. Mungkin kadang-kadang ketika kita sudah lama mendoakan apa yang kita gumuli, kita kadang-kadang melihat bahwa Tuhan seakan-akan tidak mendengar doa-doa kita. Kita kadang-kadang melihat Tuhan begitu jauh dan tidak mendengar doa kita. Kita berpikir Tuhan hanya diam dan tidak memperhatikan kita. Bahkan kita berpikir bahwa Tuhan justru tidak peduli dengan kehidupan kita. Namun secara pribadi justru Tuhan mengenal kita secara mendalam. Dia mengetahui segala pergumulan dan kehidupan kita karena Yesus sendiri, karena Tuhan sendiri telah
pernah menjadi sama seperti kita, pernah merasakan kelemahan-kelemahan yang kita alami, sehingga dia tahu benar apa yang kita rasakan, bagaimana pergumulan manusia itu. Oleh karenanya itu, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tetap setia dan tekun dalam doa kita. Kita tetap mendoakan pergumulan kita. Dan kita percaya suatu saat nanti waktu Tuhan akan terwujud. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan dalam mewujudkan setiap permintaan kita, setiap permohonan kita, itu berbeda-beda. Meskipun kita merasa Tuhan seakan-akan tidak mendengar doa kita, tetaplah yakinlah tetap bahwa Tuhan sedang membuat kejutan, membuat surprise, membuat kejutan bagi kita dalam setiap waktunya. Ada waktu Tuhan bagi setiap kita. Hanya saja mungkin saat ini belum waktunya, belum waktu yang tepat untuk Tuhan mewujudkannya. Maka dari itu, marilah kita tetap tekun dalam menjalani doa, dalam menjalani dan mendoakan apa yang kita harapkan pada Tuhan, sambil kita mengerjakan apa yang kita doakan. Ada satu ungkapan mengatakan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Namun yang saya ingin katakan di sini adalah, mari kita wujudkan doa kita dalam bekerja, alias laborare es orare. Bekerja adalah mewujudkan doa. Ketika kita berusaha, ketika kita melakukan apa yang kita doakan, itulah wujud doa kita. Tuhan sedang berperkara di dalam diri kita. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah, bagi setiap orang tua, terutama bagi ibu-ibu yang mendengarkan permenungan ini, mari kita tetap menjadi pendoa bagi segenap keluarga kita. Mari kita tetap mendoakan suami kita di hadapan Tuhan, agar mereka tetap memegang teguh kesetiaannya terhadap ikatan perkawinan yang suci, tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak dalam menafkahi kita. Mari kita doakan juga anak-anak kita, agar anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik, dengan sehat dan kuat, terlebih berbakti kepada kita, orang tua, terlebih kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati mereka, memberkati setiap apa yang mereka rencanakan, apa yang setiap mereka kerjakan demi masa depan mereka. Dan menutup permenungan kita pada saat ini, saya ingin menceritakan bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan hati seorang anak dan suami yang begitu keras hatinya melalui kesetiaan doa seorang ibu. Cerita ini merupakan cerita sejarah yang ditulis oleh gereja dan menjadi teladan hidup oleh ibu-ibu pada zaman itu, pada gereja purba. Ibu ini adalah seorang ibu yang sangat taat. Dia adalah seorang ibu Kristiani yang dibesarkan oleh orang tuanya dalam ketaatan seorang Kristen. Ia bernama Ibu Monica. Monica adalah namanya. Ketika Monica telah memiliki keluarga, bisa dikatakan keluarganya sedikit berantakan, sedikit bermasalah. Ia memiliki seorang suami yang pemarah, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Suaminya bernama Patricius, sedangkan anaknya bernama Agustinus. Agustinus ini dikenal sebagai anak yang membandel dan sering meresahkan masyarakat, bahkan orang tuanya sendiri. Dalam kehidupannya, Monica mengalami banyak tekanan dalam hidupnya karena ulah anaknya yang sering meresahkan dirinya dan orang lain. Demikian pula dengan suaminya yang seringkali mengejek keimanan dari Monica. Ia sering diejek karena kesetiaannya untuk mendoakan keluarganya agar berubah dan percaya kepada Tuhan. Bisa dirasakan bagaimana sudah diejek oleh suami karena iman yang dimiliki,
Dan kedua, memiliki anak yang sangat bandel, sangat nakal. Akan tetapi, semua tekanan itu tidak menyurutkan niat dari Ibu Monica untuk terus-menerus mendoakan keluarganya agar Tuhan mengubahkan hidup mereka. Bertahun-tahun Ibu Monica mendoakan keluarganya. Dan sampai suatu hari, Tuhan mengubahkan melalui doa-doanya ini. Tuhan mendengarkan dan mendoakan suaminya. Sang suami ketika sudah mengalami di ujung kematian atau sakratul maut, ketika akan menghadapi kematian, ia mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Ia mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia dipermandikan, ia dibaptis, kemudian setelah itu ia meninggal. Kemudian ketika Agustinus, kemudian daripada itu, ketika Agustinus berumur 18 tahun, anaknya Agustinus ini pergi ke Kartago. Di sana dia belajar, mempelajari beberapa hal di Kartago. Ada banyak hal yang ia pelajari di sana. Akan tetapi ketika ia belajar di sana, ia disesatkan oleh berbagai macam pengajaran. Dia diajak oleh temannya untuk masuk kepada suatu sekte, dan di sana ia meninggalkan kekristenan dan masuk ke dalam pengajaran yang tidak benar tersebut. Ia menikah dan memiliki anak dari situ. Dan ketika itu dia tetap hidup dalam dosa. Dia justru jatuh dan semakin dalam dosanya ketika ia setelah berkeluarga dan meninggalkan Yesus. Ketika Agustinus ini pulang kampung menemui Monica ibunya justru terpukul karena mendengar kabar dari Agustinus yang telah meninggalkan kekristenan. Ia sangat sedih, hatinya sangat sedih karena Agustinus sudah menyangkal Yesus Kristus, sudah meninggalkan Yesus Kristus keimanannya. Ia hidup dalam dosa. Tak lama kemudian ia bercerai dengan istrinya dan ia hidup dalam keterpurukan. Agustinus memiliki tempat nongkrongnya tersendiri. Suatu hari dia nongkrong di sebuah kebun apel. Dia memanjat kebun apel, kemudian di sana dia merenungkan kehidupannya, bagaimana tujuan hidupnya selanjutnya. Ia tidak tahu apa-apa. Namun samar-samar ia mendengar suara. Ia mendengar suara anak kecil mengatakan, "Bukalah dan bacalah, bukalah dan bacalah." Agustinus membayangkan hal ini, bertanya-tanya, apa yang dibuka, apa yang dibaca? Lalu Agustinus menengok ke bawah dan mengatakan kepada anak-anak itu, "Opia, apa ratu lah dibuka dan dibasah? Hai anak-anak, apa itu yang perlu saya buka dan saya baca? Bukalah dan bacalah Alkitab. Bukalah dan bacalah Alkitab." Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma 13 ayat 13 ayat sampai 14. Dikatakan bahwa marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika Agustinus membaca ayat ini, ketika ia pulang dan membaca ayat ini, ia terpukul. Karena selama ini ia memang menyia-nyiakan hidupnya dalam dosa. Ia mengikuti hawa nafsunya, ia mabuk-mabukan dan merugikan ibunya dan orang lain. Ia seringkali berselisih, bahkan iri hati terhadap orang lain. Tetapi melalui perenungan ini, yang mendalam terhadap ayat ini, Roma 13 ayat 13 sampai 14,
ia mulai tersadar dan mulai kembali menerima Yesus. Ia menyerahkan dirinya kepada sebuah gereja yang ada di Milan, yang saat itu dipimpin oleh seorang uskup bernama Ambrosius. Di sana ia dibaptis dan mulai mengenal Kristus. Lama-lama kemudian ia terpanggil untuk menjadi seorang imam, seorang pendeta pada saat itu. Kemudian ketika pemilihan uskup pada saat itu, karena ketaatan yang dimiliki oleh Agustinus, karena komitmennya dalam melakukan apa yang ketaatannya terhadap Yesus, maka ia diangkat untuk menggantikan Ambrosius, uskup yang ada pada saat itu yang telah membaptisnya. Ia diangkat menjadi uskup, dan mulai pada saat itu ia memimpin umat dan bahkan menulis banyak karya tulis, menulis tulisan-tulisan yang saat ini menjadi rujukan bagi gereja dalam melawan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran bidat yang melawan kekristenan. Dan inilah buah dari ketaatan Agustinus, dan sekaligus juga menjadi buah dari kesetiaan ibunya, dalam kesetiaan seorang ibu dalam mendoakan anaknya. Dan ketika kembali lagi menemui ibunya pulang kampung, Ibu Monica begitu terharu melihat Agustinus yang saat ini telah menerima Yesus dan telah menjadi seorang uskup. Menjadi perenungan bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua. Setialah dalam doa-doa kita, setia dalam pergumulan kita. Marilah tetap setia dalam mendoakan setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita bawa seluruh masalah kita seperti Ibu Monica yang bahkan bertahun-tahun dia gumuli, dia doakan, akhirnya doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengubahkan hati yang sekeras batu menjadi sangat lembut. Itulah kuasa Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang telah kita perdengarkan pada saat ini. Mari kita angkat pujian Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu, dan selanjutnya kata-kata selanjutnya. Ku ingin selalu dekat padamu sebagai respon bagi kita. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu
di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segenap kita yang hadir pada saat ini. Segenap pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan secara pribadi. Dan juga mari kita doakan seluruh rencana dan kegiatan jemaat sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang 1 tahun ini. Mari kita satu dalam doa, kita satukan seluruh permohonan, intensi, dan doa-doa kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dalam hidup kami, Tuhan yang memberikan kami kelegaan bagi setiap jiwa kami yang lapar dan haus. Kami bersyukur ya Tuhan atas makanan rohani yang telah kami terimakan pada saat ini, yakni firman-Mu. Sabda-Mu telah diperdengarkan kepada kami sekalian, dan kiranya sabda-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami laksanakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa membawa setiap pergumulan kami hanya kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tetap mendoakan, tetap berkomitmen dalam mendoakan setiap pergumulan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa ada waktu Tuhan. Ada waktu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami untuk terwujudnya setiap doa-doa kami. Ada waktu di setiap pergumulan dan masalah kami. Ada jalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mungkin saat ini belum waktunya Tuhan. Namun pasti kami yakini bahwa Tuhan akan membukakan jalan. Sebab kami tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang mendoakan seluruh rencana dan kegiatan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang 1 tahun ke depan ini ya Tuhan. Sepanjang tahun ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Pun dalam setiap pergumulan kami, Tuhanlah yang memberikan bagi kami jalan keluar ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk setia dalam menunggu waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, agar kami dapat keluar dari segala pergumulan dan masalah kami. Dan ketika kami keluar, ajar kami Tuhan untuk senantiasa memuliakan akan nama-Mu, bahwa Engkaulah yang berperkara dalam hidup kami. Rencana jemaat ya Tuhan sepanjang tahun ini kami menyerahkannya ke dalam tangan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang mengerjakan, biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya, biarlah Tuhan yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap apa yang kami rencanakan, apa yang setiap kami kerjakan ya Tuhan dapat berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di malam ini ya Tuhan, secara pribadi, kami rindu untuk menyampaikan segenap pergumulan kami di hadapan-Mu dalam saat teduh ini.
Inilah pergumulan kami ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan dan hidup kami. Hanya kepadamu kami menyandarkan hati ya Tuhan. Tiada sandaran lain ya Tuhan yang dapat kami tempati untuk menyandarkan diri. Hanya Engkaulah Tuhan, tempat kami menyandarkan hati kami dari segala pergumulan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang malam ini ketika kami akan tidur. Sertai kami Tuhan dalam tidur kami, sehingga esok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat walafiat, yang asalnya hanya daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami, tuntun kami senantiasa dalam terang. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan. Dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu pendengar yang kekasih, demikianlah Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 7 Agustus 2024. Kiranya melalui permenungan ini kita semakin diberkati, kita semakin teguh dalam menjalani hidup dan kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi segenap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.